Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Paksi mendesak dengan pertanyaan yang bertubi-tubi kepada Wijang, orang yang mendiami pondoknya itu, maka Wijang kemudian menyatakan dirinya bahwa ia sebenarnya adalah Pangeran Benowo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Paksi terkejut sekali. Rasa-rasanya ia mendengar suara petir yang meledak di telinganya. Ia pernah mendengar nama itu. Benowo adalah putra Kanjeng Sultan Hadiwijaya sendiri. Ampun Pangeran, Paksi membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Hamba tidak tahu berhadapan dengan Pangeran Benowo. Yang hamba ketahui bahwa orang yang menyebut dirinya Wijang ini adalah tentu keluarga istana dan berkedudukan tinggi, sehingga dapat tetap duduk di punggung kudanya di halaman dalam istana. Tapi hamba tidak mengira bahwa Wijang itu adalah Pangeran Benowo itu sendiri. Pangeran Benowo tertawa pendek, katanya, "Jangan panggil aku pangeran, panggil aku Wijang. Kau tidak usah merubah sikapmu. Anggap aku kakakmu sendiri. Tetapi pangeran adalah putra Kanjeng Sultan." Wijang mengangguk, tetapi katanya, "Siapapun aku, panggil aku Wijang. Hamba pangeran." Paksi mengangguk hormat. Namun kemudian Wijang itu pun bertanya, "Kau percaya bahwa akulah Pangeran Benowo? Setiap orang dapat menyebut dirinya Pangeran Benowo. Apakah hanya karena kau melihat aku berkuda di halaman dalam istana dan aku menyebut namaku Benowo, kau langsung percayanya?" Pangeran membawa cincin yang sedang dicari itu. Selebihnya hamba mendengarkan kata nurani hamba. Baiklah, tapi sekali lagi aku minta, panggil aku Wijang. Aku adalah kakakmu dalam pengembaraan ini. Atau jika kau tidak berkeberatan, aku akan ikut tinggal di gubuk ini untuk sementara, sebelum aku memutuskan meneruskan pengembaraan ini. Tapi orang-orang yang mencari cincin itu berkeliaran di sini, Pangeran. Panggil aku Wijang." Paksi hanya menarik napas panjang, tapi bibirnya tidak bergerak. Wijanglah yang kemudian berkata, "Aku justru ingin melihat apa saja yang mereka lakukan di sini. Tapi jika mereka mengetahui bahwa cincin itu ada di tangan pangeran, maka mereka akan menempuh segala cara untuk merebutnya. Karena mereka menganggap bahwa cincin itu memiliki tuah. Siapa yang memiliki dan mengenakan cincin itu di jarinya, maka ia akan menurunkan penguasa di tanah ini. Kau masih belum dapat menyebut namaku Wijang? Cobalah, kau akan terbiasa." "Baik," jawab Paksi. "Apakah cincin ini benar-benar merupakan pertanda bahwa seseorang akan dapat melahirkan penguasa di tanah ini?" "Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi jika beberapa orang keluarga istana memerintahkan orang-orang terpercaya mencarinya, sebenarnya bukan hanya karena cincin ini, tetapi keluarga istana itu juga mencari aku. Mereka tahu bahwa akulah yang membawa cincin ini. Tetapi di samping itu, ternyata ada juga yang menganggap bahwa petugas-petugas khusus telah memburu cincin yang hilang." "Mengapa pangeran meninggalkan istana? Aku harus memperingatkan kau lagi, panggil aku Wijang." "Ya, kenapa kau meninggalkan istana?" "Udara di lingkungan istana menjadi sangat panas." "Maksudmu?" "Kau tahu maksudku?" "Aku mengerti, tapi apa sebabnya?" bertanya Paksi.
Apakah kau menjadi kecewa karena pelayanan yang kurang baik, atau karena alasan-alasan lain sehingga udara di istana itu merasa? Orang-orang di dalam istana tidak lagi mengenal kehidupan yang sebenarnya terjadi di Padang dan lingkungannya. Kakang Mas Utowijoyo yang bergelar Mas Ngabei Loring Pasar juga kecewa melihat tatanan kehidupan di istana. Apa yang mengecewakan? Sama sekali bukan karena kami merasa kurang mendapat pelayanan, tetapi justru sebaliknya. Apa yang ada di istana sama sekali bertentangan dengan kenyataan hidup di luar dinding istana. Orang-orang yang sehari-hari hidup di dalam dinding istana tidak pernah melihat bahwa ada juga orang yang hidup melarat, kekurangan, dan bahkan lapar. Para pejabat garakakan di istana tidak tahu bahwa para petugas pajak di daerah-daerah menjadi kehilangan kendali. Mereka berlomba untuk mendapatkan yang terbanyak agar mereka mendapat pujian atau naik pangkat. Tapi mereka tidak menghiraukan bahwa mereka yang dipungut pajak itu merasa mendapat beban yang sangat berat. Tetapi bukankah pajak itu merupakan salah satu pilar yang mendukung tegaknya pemerintahan? Karena pajak merupakan salah satu sumber dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Ternyata kesadaranmu sangat tinggi, Paksi. Mungkin karena kau anak seorang Temenggung. Jika orang-orang di sekitar lingkungan ini tidak mengeluh karena beban pajak yang tidak terpikul, maka aku menyatakan hormatku kepada para petugas di sini. Paksi mengangguk-angguk kecil. Ia memang tidak pernah berbicara tentang pajak dengan orang-orang yang dikenalnya. Tetapi seandainya ada keluhan-keluhan itu, mereka tidak akan mengatakannya kepada setiap orang, apalagi orang yang tidak terlalu dikenal sebagaimana Paksi. Namun dalam pada itu Wijang berkata, bukan saja karena orang-orang di istana Padang tidak mengenal kehidupan rakyat yang sebenarnya, tapi aku juga kecewa atas sikap Ayahanda Sultan Hadiwijoyo. Kenapa? Bertanya Paksi. Wijang tersenyum, katanya, sudahlah, apakah seorang anak harus membuka rahasia dan kelemahan orang tuanya? Betapapun ia menjadi kecewa. Paksi menundukkan kepalanya, katanya, memang tidak. Bagus, kau dapat mengerti jika aku tidak mengatakan alasannya. Mengapa aku kecewa terhadap Ayahanda? Paksi mengangguk kecil. Nah, sekarang aku minta sekali lagi untuk tinggal di gubuk ini, setidak-tidaknya untuk sementara. Dan aku harus meninggalkan gubuk ini. Wijang tertawa, katanya, aku takut tinggal di sini sendiri. Paksi pun tertawa pula. Sejak hari itu Paksi tidak tinggal sendiri. Wijang yang tinggal bersamanya dengan cepat telah menyesuaikan dirinya. Ia telah melakukan apa yang dilakukan oleh Paksi. Bahkan Wijang telah memanjat pohon kelapa pagi dan sore untuk mengambil gen seperti Paksi. Ternyata Wijang pun melakukannya dengan tangkas. Di hari-hari berikutnya Paksi tidak sendiri pergi ke pasar. Ketika ia bertemu dengan Kinong, maka Paksi pun telah memperkenalkan Wijang kepadanya. Apakah ia saudaramu? Bertanya Kinong. Ya, kakakku, jawab Paksi. Tapi baru kali ini ia pergi ke pasar ini. Paksi tertawa, katanya, kakakku tinggal di tempat yang jauh. Baru kemarin ia datang menengok aku. Di mana ia tinggal? Pertanyaan itu agak membingungkan Paksi, namun kemudian ia pun menjawab, ia tinggal di Kembangaru. Kinong mengangguk-angguk, tetapi ia belum pernah mendengar nama pedukuhan Kembangaru. Namun Kinong tidak sempat berbincang lebih lama. Ia pun segera berlari-lari membawa keranjang kecilnya. Ibunya telah melambaikan tangan, memanggilnya, karena ada orang yang ingin minta bantuannya. Anak sekecil itu harus sudah mencari makan sendiri, desis Wijang. Salah ayahnya, desis Paksi. Wijang berpaling kepadanya dengan dahi yang berkerut.
Namun kemudian ia pun bertanya, mengapa dengan ayahnya? Ya seorang penjudi. Wijang mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Dalam pada itu, setelah beberapa kali Wijang pergi ke pasar, maka ia pun mulai melihat orang-orang dari beberapa perguruan berkeliaran di pasar itu. Nampaknya orang-orang itu masih berusaha untuk saling mengekang diri, sehingga benturan di antara mereka dihindari. Benturan-benturan yang pernah terjadi sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka, karena kekuatan mereka hampir seimbang. Hanya pada saat-saat yang menentukan sajalah agaknya mereka akan mengambil sikap yang tegas. Namun perhatian Wijang dan Paksi sangat tertarik kepada pembicaraan dua orang dari perguruan Sat yang kebetulan mereka dengar bahwa ada di antara mereka yang seakan-akan telah melihat pelangi yang berdiri tegak di kaki bukit. Pelangi itu hanya terdiri atas 3 warna. Apakah ketajaman indera mereka mampu melihat keberadaan cincin yang aku bawa ini? Bertanya Wijang kemudian. Entahlah, tapi sebelum kau datang, orang-orang itu sudah berada di sini. Aku sudah agak lama di sini, kata Wijang. Bukankah kau baru datang beberapa hari di saat aku pergi? Wijang menggeleng katanya, tidak, jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu? Sebelum aku datang ke tempat ini? Tidak. Jika kau sudah setahun di sini, berarti bahwa kau datang lebih dahulu. Tapi aku bukan baru berada di sini saat kau pergi. Jadi, di mana kau selama ini? Wijang tersenyum katanya, aku sudah berada di sini kira-kira sebulan yang lalu. Aku tinggal bersama Paman Martopriwo. Ki Martopriwo? Bertanya Paksi. Ya, bukankah Ki Martopriwo telah mengajarimu bermain loncat-loncat? Paksi menarik napas dalam-dalam, hampir di luar sadarnya ia bertanya, siapa sebenarnya orang yang menamakan dirinya Martopriwo? Aku menganggapnya sebagai guruku. Ia pun mengakui aku sebagai muridnya. Tapi aku tidak tahu siapakah sebenarnya Ki Martopriwo itu. Bukankah kau sudah menyebutnya? Namanya Martopriwo. Bukankah itu sudah cukup? Paksi memandang Wijang dengan tajamnya, sehingga Wijang pun bertanya, mengapa kau mandangi aku seperti itu? Kau tidak percaya kepadaku? Atau justru kau menjadi curiga? Tidak, jawab Paksi. Aku sama sekali tidak menjadi curiga. Tapi aku tahu bahwa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Wijang tertawa katanya, sudahlah, jangan mempersulit perasaanmu sendiri. Sekarang, marilah kita memperhatikan pendapat orang-orang dari perguruan Sat itu. Maksudmu? Ada 2 kemungkinan. Apakah orang dari perguruan Sat itu mampu melihat cincin yang tersembunyi di balik kantong ikat pinggangku? Atau memang cincin itu benar-benar memancarkan cahaya sebagaimana yang mereka lihat? Paksi mengangguk-angguk kecil, namun kemudian ia pun bergumam, cincin itu memang sangat menarik. Tidak-tidaknya karena aku yang membawanya. Paksi mengerutkan dahinya, namun Wijang pun tertawa katanya, kau tidak usah iri. Paksi pun akhirnya tertawa pula. Namun bagaimanapun juga Wijang dan Paksi harus menjadi lebih berhati-hati. Jika ada orang yang melihat atau merasa melihat semacam pelangi yang mempunyai 3 warna berdiri tegak di kaki bukit, maka itu akan dapat berarti bahwa orang-orang yang mencari cincin akan menjelajahi kaki bukit. Mungkin mereka akan berkeliaran dan bersemadi di antara bebatuan, di pinggir sungai atau di gua-gua sambil menunggu isyarat. Mungkin cahaya seperti daru atau seperti bintang yang jatuh dari langit, atau sinar yang memancar dari tempat-tempat yang tersembunyi, atau semak-semak yang tiba-tiba terbakar. Namun 1-2 hari kemudian, tidak seorang pun yang pernah memanjat kaki gunung itu lebih tinggi. Sementara itu dalam waktu-waktu senggang, ternyata keduanya sempat pula melakukan latihan olah kanuragan bersama-sama.
Mereka berdua memang tidak bersumber dari perguruan yang sama. Tetapi justru karena itu, maka latihan-latihan yang mereka lakukan dapat memperkaya ilmu mereka masing-masing. Namun dalam pada itu, Paksi harus mengakui bahwa Pangeran Benowo yang menamakan dirinya Wijang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun bagi Wijang, Paksi adalah kawan berlatih yang cukup memadai. Bahkan keduanya kadang telah berlatih di dalam gua di belakang air terjun. Semula Paksi tidak mengatakan kepada Wijang bahwa di belakang air terjun itu terdapat sebuah gua. Namun ternyata Wijang sudah mengetahuinya. Ternyata apa yang diketahuinya jauh lebih banyak dan lebih luas dari yang aku ketahui, berkata Paksi. Bahkan Wijang itu pula lah yang telah mengajak Paksi berlatih sambil berendam di dalam air. Pada suatu ketika, mungkin sekali kita dipaksa untuk bertempur di dalam air, berkata Wijang. Paksi memang mendapat pengalaman baru. Ia dapat mengenali perbedaannya apa yang harus dilakukan di darat dan apa yang harus dilakukan di dalam air. Keterampilannya berenang pun semakin bertambah. Ketahanan napasnya pun menjadi semakin. Namun ketenangan kedua orang itu pun akhirnya terganggu juga ketika keduanya sedang berlatih meningkatkan ketahanan tubuh dengan berjalan dan berlari di celah-celah bebatuan, pepohonan hutan, lereng pegunungan, lembah dan tebing-tebing terjal. Maka tiba-tiba saja Wijang memberi syarat agar Paksi berlari di belakangnya untuk berhenti. Paksi pun tertegun, ia pun kemudian bergeser ke balik gerumbul perdu. Ketika Wijang memberikan isyarat kepadanya, keduanya pun kemudian melihat 3 orang perempuan berjalan menyusuri jalan setapak. Untunglah mereka tidak berjalan ke arah gubuk, tetapi justru ke arah yang lain. Orang-orang dari perguruan Gua Lampin, berdesis Paksi. Wijang mengangguk-angguk, katanya. Pemimpin perguruan itu adalah perempuan yang sangat berbahaya. Dengan pandangan matanya yang menembus mata seseorang, ia dapat mengaruhi penalarannya sehingga orang itu dapat kehilangan pribadinya. Paksi mengangguk, katanya. Aku pernah melihatnya. Bukankah Paman Martobriwo pernah beri petunjuk kepadamu? Bagaimana kau harus mengatasinya? Paksi mengangguk. Bagus. Wijang mengangguk-angguk. Murid-muridnya pun ada yang sudah mencoba-coba kekuatan sihir itu. Tapi kau tidak usah menjadi cemas. Kekuatan pribadimu akan dapat mengatasinya, sehingga kekuatan sihir itu tidak mempengaruhimu. Paksi masih mengangguk-angguk. Nah, satu peringatan buat kita. Mereka hari ini menyusuri lorong ke arah yang lain. Tapi mungkin besok atau lusa mereka akan pergi menyusuri jalan setapak menuju ke gubuk kita. Bagaimana sikap kita jika hal itu terjadi? Apa yang kau lakukan jika kau tidak bersamamu? Wijang justru bertanya. Aku akan membiarkannya merusak gubukmu, mengambil isinya dan barangkali memetik jagungmu dan mencabut ketela pohonmu. Bukankah aku dapat menanamnya lagi? Apa yang akan kau makan kemudian? Bukankah aku selama ini menanak nasi beras, bukan nasi jagung? Wijang termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk, katanya. Bagus, bukankah kau untuk sementara masih menghindari benturan dengan mereka? Ya, Paksi mengangguk-angguk. Tetapi ketika keduanya hampir saja bangkit berdiri dan meninggalkan tempat itu, maka keduanya terkejut pula. Mereka melihat 2 orang lain yang berjalan melalui lorong sempit, berbatu-batu ke arah yang sama. Bagaimana ketiga orang perempuan dari perguruan Gua Lampin itu? Siapakah mereka? Si Paksi. Bukan orang-orang dari perguruan Sat. Jadi siapa? Apakah mereka orang-orang Tegalarang? Wijang menggeleng. Apa yang terjadi? Apakah mereka ingin menjajaki kemampuan masing-masing? Tapi hal itu sudah pernah mereka lakukan sebelumnya. Sebelum Wijang menjawab, maka di kejauhan mereka melihat 3 orang lainnya berjalan ke arah yang sama. Bahkan kemudian ada lagi yang menyusul.
Nampaknya memang ada sesuatu yang akan terjadi, desis Wijang. Mereka berkumpul untuk berkelahi atau untuk berbicara di antara mereka, gumam Paksi. Lingkungan ini cukup terlindung oleh semak-semak belukar, bahkan pepohonan. Kita akan dapat melihat apa yang akan terjadi kemudian. Bukankah kita tidak akan mencampuri persoalan mereka? Tidak, jawab Wijang. Keduanya pun kemudian mulai beringsut dengan hati-hati. Keduanya merunduk dari balik gerumbul ke balik gerumbul, dari balik batu-batu besar ke balik batu yang lain. Mereka agaknya akan pergi ke balik bukit itu, berkata Paksi. Di sana ada sebuah tempat yang agak lapang, di atas hamparan rumput yang hijau. Wijang mengangguk-angguk, katanya, ya, sebuah batu persegi yang agaknya dibuat oleh tangan seseorang. Ada di tengah-tengahnya. Batang pohon preh tumbuh di sudut tempat yang lapang itu. Kau pernah mengunjungi tempat itu? Seperti kau, aku mengenali lingkungan itu dengan baik. Paksi mengangguk-angguk. Sementara itu, keduanya merayap ke tempat yang mereka sebutkan. Dengan sangat hati-hati, Paksi dan Wijang kemudian menuruni tebing yang tidak terlalu tinggi, yang ditumbuhi pepohonan dan semak-semak yang liar. Sehingga karena itu, maka keduanya tidak mudah dapat dilihat dari tebaran tempat yang agak lapang, yang ditumbuhi rerumputan dan seperti dikatakan oleh Wijang, di tengah-tengahnya terdapat sebuah batu besar persegi 4. Batu yang nampaknya adalah bekas buatan tangan manusia. Keduanya memang tidak dapat berada terlalu dekat dengan lapangan rumput itu. Namun dari tempat mereka berlindung, mereka dapat melihat apa yang terjadi dan serba sedikit pendengaran mereka yang tajam dapat mendengar pembicaraan dari orang-orang yang seperti mereka duga berkumpul di lapangan rumput itu. Menurut penglihatan Wijang dan Paksi, maka di lapangan rumput itu telah berkumpul beberapa orang dari beberapa perguruan yang berbeda. Sedikitnya ada 5 perguruan yang diwakili dalam pertemuan itu, tetapi nampaknya tidak seorang pun dari para pemimpin tertinggi dari perguruan itu datang dalam pertemuan itu. Wijang dan Paksi mendengarkan pembicaraan orang-orang itu dengan seksama. Mula-mula masing-masing menyebut perguruan mereka serta nama mereka yang ditugaskan untuk mewakili. Kau ikut mengingat nama mereka serta perguruan mereka, desis Wijang. Aku akan mencoba, sahut Paksi perlahan. Baru kemudian seorang di antara mereka, justru orang dari perguruan Sat, berkata, aku mendapat perintah dari guru menawarkan kerjasama di antara kita. Permusuhan dan bahkan saling membunuh sama sekali tidak bermanfaat bagi kita dan bagi kita masing-masing. Kerjasama yang bagaimana yang dimaksud oleh gurumu? Bertanya seorang perempuan dari Gua Lampin. Itulah yang harus kita bicarakan, jawab orang dari perguruan Sat. Namun seorang yang datang dari perguruan yang lain lagi berkata, katakan, apakah kau sudah mempunyai perencanaan dari wujud kerjasama yang dapat kita lakukan? Orang dari perguruan Sat termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja orang itu menjadi gelisah. Bahkan beberapa orang yang lain pun nampak menjadi gelisah. Tiba-tiba seorang di antara mereka, seorang yang agaknya datang dari perguruan yang lain lagi, berkata lantang, jangan bersembunyi, marilah datanglah jika kalian akan ikut berbicara bersama kami. Seorang yang lain yang bertubuh raksasa yang agaknya datang dari perguruan Tegalarang di pinggir kali Progo tertawa sambil berkata, ada 2 orang yang nampaknya ingin bermain bersembunyi-sembunyian. Wijang dan Paksi terkejut. Mereka merasa bahwa mereka berada di tempat yang tersembunyi. Kemampuan mereka yang seakan-akan dapat menyerap bunyi yang timbul dari setiap sentuhan tubuh mereka dengan lingkungannya melindungi mereka dari ketajaman pendengaran orang-orang yang sedang berbicara di lapangan rumput itu. Jika orang-orang itu mengetahui kehadiran mereka berdua, itu berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Tidak mungkin, desih Paksi. Wijang mengangguk-angguk kecil, namun kemudian ia pun berbisik, jika karena sesuatu hal
mereka mengetahui kehadiran kita, maka apa boleh buat? Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat sesuatu yang bergerak di sisi yang lain. Dari padang rumput itu, dua orang muncul dari sela-sela gerumbul-gerumbul perdu. "Mengapa kalian bersembunyi?" bertanya orang dari perguruan saat itu. Kedua orang itu berdiri tegak memandang berkeliling seakan-akan menembus di setiap biji mata dari orang-orang yang berada di padang rumput itu. Sementara itu Wijang berdesis, "Mengapa Panggraito kita begitu tumpul sehingga kita tidak mengetahui kehadiran kedua orang itu? Keduanya masih terlalu jauh dari kita berdua, karena keduanya berada di seberang lapangan rumput itu," sahut Paksi. "Sementara itu perhatian kita pusatkan kepada orang-orang yang ada di lapangan rumput. Aku sudah siap mengingat-ingat nama jika salah seorang dari mereka menyebutkannya lagi. Namun yang datang ada dua orang dari sisi seberang." Namun tiba-tiba wajah Paksi menjadi tegang. Hampir di luar sadarnya ia beringsut sehingga Wijang menggamitnya sambil berdesis, "Shh, kau kenapa?" Tiba-tiba saja Paksi teringat sesuatu, katanya meluncur dengan nada datar, "Seorang laki-laki dan seorang perempuan." "Ya, kenapa?" bertanya Wijang. "Tentu ayah dan ibu Kemuning." "Siapakah Kemuning itu?" bertanya Wijang. Paksi menarik napas dalam-dalam, dipandanginya Wijang sekilas. Namun kemudian Paksi pun menjawab perlahan-lahan, "Nanti aku ceritakan."